Selamat pagi anak-anak sekalian. Apa kabarmu hari ini? Miss berharap kamu dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam belajar. Nah, sekarang kita sudah masuk ke tema 5, subtema 4, cuaca, iklim, dan musim, pembelajaran 4, 5, dan 6. Sebelum kita mulai materi pelajaran kita untuk hari ini, kamu berdoa dulu ya. Nah, kalau sudah berdoa, mari kita mulai materi pelajaran kita untuk hari ini. Membaca teks tentang cuaca, musim, dan iklim. Bagaimana keadaan cuaca sekarang? Berawan, cerah, ataukah hujan? Sebelum melakukan kegiatan, terkadang seseorang bertanya mengenai keadaan cuaca hari itu. Cuaca merupakan keadaan udara dalam wilayah tertentu dan tempat dalam wilayah tertentu dan terjadi dalam waktu terbatas. Iklim merupakan keadaan udara dalam wilayah yang luas dan berlangsung lama. Cuaca di daerah satu dengan daerah lain berbeda. Akhir-akhir ini, perubahan cuaca terjadi begitu drastis. Suhu udara ketika siang hari terasa sangat panas dan menyengat. Sebaliknya, ketika malam hari, suhu udara terasa dingin, dan keesokan harinya turun hujan. Di Indonesia, musim hujan biasanya terjadi pada periode Oktober sampai April. Akan tetapi, perkiraan tersebut tidak lagi berlaku karena perubahan antar panas dan hujan dapat terjadi seketika. Berdasarkan laporan BMKG pada Maret 2017, sebanyak 85% wilayah zona musim Indonesia telah memasuki musim kemarau pada awal September 2017. Satu hal yang perlu diwaspadai dari perubahan cuaca adalah meningkatnya suhu global yang menjadi pengantar kepada perubahan-perubahan lainnya seperti naiknya permukaan air laut dan meningkatnya intensitas fenomena cuaca yang ekstrim. Dalam kondisi iklim yang berubah-ubah, cuaca panas menyengat bisa berlangsung lebih lama tanpa terduga. Nah, ya memang benar ya. Kalau sekarang kita tidak bisa lagi memprediksi apakah hari ini hujan atau tidak. Ini semua salah satu akibat dari pemanasan global yang telah kita pelajari di pembelajaran sebelumnya. Apakah kamu masih ingat apa akibat dari pemanasan global itu? Ya, salah satu akibatnya adalah terjadinya perubahan iklim yang mengakibatkan meningkatnya suhu di bumi, yang menyebabkan pergantian musim yang tidak stabil. Tadi perhatikan ya, teks yang tadi Miss baca, di Indonesia kan seharusnya itu di bulan September itu hujan. Tetapi sekarang di awal September, Indonesia memasuki musim kemarau. Dan masih banyak lagi yang harus kita perhatikan. Nah, sekarang tugas kamu kerjakan dari LKS halaman 80. Manfaat bersatu dalam keberagaman saat membersihkan rumah. Dalam pembelajaran sebelumnya, kita telah belajar tentang manfaat bersatu dalam keberagaman di sekolah dan di masyarakat. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang manfaat bersatu dalam keberagaman saat membersihkan rumah. Ya, salah satu kewajiban kita di rumah adalah membersihkan rumah. Di rumah, kita mempunyai hak dan kewajiban masing-masing. Dan di rumah juga ada namanya keluarga inti, yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Keluarga yang tinggal bersama di dalam satu rumah dapat memiliki keberagaman, misalnya ciri fisik, sifat, atau kegemaran. Kita harus menghargai keberagaman yang dimiliki oleh setiap anggota keluarga. Jika kegemaran kita berbeda dengan anggota keluarga yang lain, kita harus bersikap toleran. Dengan begitu, pertengkaran dapat dihindari. Keluarga pun menjadi rukun. Kita tentu ingin tinggal di rumah yang bersih dan nyaman. Saat rumah kotor,
kita, anggota keluarga yang lain, dapat bekerja sama dalam membersihkannya. Pembagian tugas sebaiknya dilakukan dengan bermusyawarah. Dengan begitu, setiap anggota keluarga mendapat tugas sesuai kemampuannya. Manfaat bersatu dalam keberagaman saat membersihkan rumah. 1. Pekerjaan menjadi lebih terasa ringan. Yang kedua, rumah selalu bersih dan nyaman. Dan yang ketiga, menumbuhkan rasa tanggung jawab bagi anggota keluarga atas kebersihan rumah. Ya, itulah manfaat bersatu yang harus selalu kita jaga dalam membersihkan rumah. Selanjutnya, masih ingatkah kamu dengan pengurangan pecahan berpenyebut sama? Nah, coba perhatikan contoh dan penyelesaiannya berikut ini. 4/9 dikurang 2/9. Perhatikan ya. Nah, di sini penyebutnya kan sama-sama 9. Berarti langsung saja ya. 4 dikurang 2 sama dengan 2/9 ya. Karena sama-sama penyebutnya 9. Nah, selanjutnya lagi soal nomor 2. 3/5 dikurang 2/5 sama dengan, karena penyebutnya sama-sama 5, jadi kita langsung aja 3 dikurang 2 sama dengan 1/5. Contohnya lagi ya. 7/16 dikurang 4/16 sama dengan 7 dikurang 4 sama dengan berapa? Ya, 3/16. Nah, coba kerjakan soal berikut ini di buku tugasmu. Nah, sampai di sini dulu pembelajaran kita untuk hari ini. Apa yang sudah Miss sampaikan dan apa yang sudah Miss terangkan, kamu boleh catat di buku di buku catatan tematik kamu, dan setiap tugas kerjakan langsung ya. Terima kasih dan sampai bertemu kembali di pembelajaran selanjutnya.